Nah, menunaikan perintah Allah itu puncaknya adalah membentuk perisai, ya, sehingga dengan perisai itu bisa mencegah kita berbuat maksiat. Saya ambil contoh misalnya amalan saat Ramadan dalam membentuk takwa, meningkatkan sholat. Sampai malamnya kita sholat, tuh kan, yang biasanya hanya fardu bagi sebagian orang, sekarang kita coba maksimalkan menunaikan sholat sunnah. Tarawih kan sunnah, ya kan, nafilah, sunnah hukumnya. Maka fungsi sholat seperti pernah saya sampaikan, tanha 'anil fahsya wal munkar, Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45. Ya, sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar, dua sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang buruk lisannya, buruk pandangannya, buruk hatinya, itu patut diduga dari satu di antara dua ini atau keduanya. Imma nafsu dari, ya, mohon maaf, syahwatnya yang disebut dengan fahsya, atau nafsu perut dan akal yang diingkari oleh hati disebut dengan mungkar. Dua ini saja. Nah, sholat mencegah itu. Ramadan kita tingkatkan pola sholat kita, kuantitasnya, kualitasnya, sehingga dengan itu membentuk satu suasana ruhiyah dalam diri kita yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena dekatnya itu terjaga kita. Nah, saat terjaga itu muncullah kemudian perisai, ya, dalam diri kita yang mencegah kita berbuat maksiat. Dan di sisi lain meningkat amal kebaikan kita. Maksiat itu kan salah, kan, lawannya taat, soleh. Taat, soleh, maksiat, salah. Jadi ketika salah satu turun, yang lain pasti naik. Ya, silakan kalau tidak percaya. Kalau yang baik naik, berarti yang buruknya turun, kan? Artinya orang yang senang berkata baik, melihat yang baik, itu otomatis akan anti pada yang buruk. Nah, keadaan diri yang terjaga dalam kebaikan ini, yang secara otomatis terhindar dari keburukan, itu yang disebut junnah namanya. Seakan-akan tubuh kita itu punya perisainya yang menepikan segala hal-hal yang buruk. Jadi begitu mata misalnya ada pandangan yang tak baik, itu langsung dipalingkan, ya, ghaddul basar itu. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, Quran surah ke-24 ayat 30 itu kan. Nah, katakan pada pria-pria beriman, dia memalingkan pandangannya. Nah, itu kecepatan berpaling itu kalau punya junnah, melihat satu yang kotor langsung berpaling. Ya. Nah, termasuk di YouTube nih, ya, hati-hati nih. Ada tayangan-tayangan yang gak bagus. Saya sering ada lihat, ya, ada beberapa komentar, Ustadz, itu kok iklannya gitu kan suatu yang kotor. Nah, ingat, algoritma YouTube itu mengikuti kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan Anda pernah mengklik sesuatu yang kotor, ya tampil lagi itu. Ya, itu koreksi untuk kembali ke masing-masing. Tapi kalau kita biasanya klik yang baik-baik gitu kan, klik tentang Quran, klik tentang motivasi, tentang sedekah, tentang macam-macam, ya itu yang hadir itu, algoritmanya menyesuaikan, ya. Baik, bahkan nanti bisa ikut ke handphonenya loh, hati-hati loh, ya. Ikut ke handphonenya, dari apa yang sering kita akses, kita buka itu sering nanti muncul di beranda kita dan sebagainya. Nah, kalau punya junnah itu kita terarahkan pada yang baik. Walaupun ada pancingan-pancingan yang kotor, kita tidak akan mengikutinya. Itulah junnah. Jadi as-siyamu junnatun, puasa yang benar yang ditunaikan sesuai ketentuan itu, hukum dan aturannya, itu menghadirkan apresiasi pertama dari Allah melalui lisan Rasulullah, diberikanlah oleh Allah berupa junnah, ya, perisai dalam dirinya yang mencegah dari perbuatan maksiat.